Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Allah Maha Kasih, kami sujud menyembah-Mu dan bersyukur atas kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami, di mana Tuhan tidak pernah berkesudahan menyertai dan melindungi kami. Hari ini kembali Tuhan izinkan kami untuk beribadah. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Tenangkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema renungan kita hari ini yaitu jauhilah ketamakan. Jauhilah ketamakan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, manusia kerap kali dibutakan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Harta kekayaan dipandang sebagai hal yang paling penting, sehingga menjadi kriteria kesuksesan dan harga diri. Status sosial seseorang masyarakat sering kali dikaitkan dengan hidup kaya atau miskin. Dengan harta seolah-olah segalanya dapat dikuasai, bahkan mungkin bisa membeli kebahagiaan.
Salah satu penyakit dalam tanda kutip di dunia ini yang bisa menyerang siapa saja dan tidak mudah disembuhkan, yakni penyakit ketamakan. Di zaman sekarang ini, jenis penyakit ini semakin tidak terasa merasuki kehidupan manusia. Orang yang tamak tidak pernah puas dengan harta benda yang sudah dimilikinya. Dia ingin terus dan terus menambah kekayaannya. Semua harta itu hanya untuk pemenuhan keinginannya sendiri. Dia pikir harta adalah segala-galanya. Dia beranggapan bahwa harta itulah yang menjamin kebahagiaan hidupnya. Dengan hartanya dia beranggapan bisa meraih apapun yang diinginkan. Dan orang yang seperti inilah, tidak heran kita jika sulit untuk berbagi dengan sesama. Termasuk berbagi harta warisan dengan saudaranya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-13 sampai 14 dalam perikop ini, menunjukkan adanya orang yang bisa menjadi tidak rukun dengan saudaranya sendiri karena masalah harta warisan. Seseorang menuntut pembagian warisan kepada saudaranya, sementara saudaranya tidak mau berbagi. Masing-masing orang menganggap bahwa harta warisan itu sedemikian pentingnya dalam hidupnya. Orang bisa menjadi tamak dan cenderung ingin menguasai seluruh hartanya. Banyak orang saat ini yang seperti itu. Begitu mementingkan harta warisan daripada hubungan persaudaraan. Bahkan sampai-sampai ada orang yang memusuhi saudaranya. Bahkan terlebih lagi membunuh hanya gara-gara harta dan warisan. Inilah orang yang sudah mencintai harta. Tidak ada lagi rasa simpati dan empati kepada sesama. Karena di pikirannya hanya harta. Dalam ayat yang ke-15, dalam perikop ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahayanya ketamakan. Orang yang tamak akan menganggap bahwa harta adalah segalanya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup jauh lebih berarti daripada segala harta. Manusia tidak bisa menggantungkan hidupnya pada harta, tetapi hanya kepada Allah, Sang Pemberi hidup itu. Tuhan Yesus melanjutkan menjelaskan pernyataannya itu dengan memberikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh di ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Bagi orang kaya ini harta hanya untuk memenuhi dan memuaskan dirinya sendiri, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Dia beranggapan bahwa dengan hartanya yang besar, dia akan bisa melakukan apapun. Dia lupa bahwa hidupnya jauh lebih penting dari segalanya. Sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun rencana untuk hari depannya, tetapi jika nyawanya diambil, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Segala harta dan rencananya menjadi sia-sia. Hal ini dikarenakan semasa hidupnya dia hanya berpikir bahwa semua hartanya adalah untuk dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak berpikir untuk berbagi atau untuk pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Orang kaya di dunia saja belumlah cukup. Dia juga harus kaya di hadapan Allah. Caranya adalah dengan tidak menganggap bahwa harta adalah segalanya baginya.
melainkan Allah adalah segalanya. Hidup jauh lebih berarti dari segala harta. Dan hidup itu hanya pemberian Allah. Oleh karena itu, jika orang masih dikarunia hidup, dia harus bersyukur kepada Allah. Bukan harta yang mengatur hidup manusia ini, tetapi Allah yang mengaturnya. Karenanya orang yang tamak adalah orang yang bodoh. Yesus tidak melarang orang untuk memiliki harta dan kekayaan. Namun yang Tuhan Yesus larang adalah ketika orang tersebut mencintai harta, mencintai kekayaannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan, sekaligus menjadi perenungan bagi kita. Yakni yang pertama, setiap orang harus waspada terhadap bahaya ketamakan. Dalam ayat yang 15 dikatakan di situ Yesus menggunakan kata-kata berjaga-jagalah dan waspadalah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, artinya ketamakan dalam hidup manusia tidak bisa dianggap remeh. Ini hal serius dan memerlukan perhatian khusus. Baik orang kaya maupun orang miskin, keduanya bisa terjangkit ketamakan. Ini harus selalu disadari dan diwaspadai. Ketika orang mulai berpikir bahwa segala yang dimiliki itu hanya untuk pemenuhan keinginan pribadinya, maka dia sudah mulai terjangkit ketamakan. Demikian juga ketika orang ingin terus menambah kekayaannya tanpa pernah bersyukur kepada Tuhan, maka dia juga telah terjangkit virus ketamakan. Yang kedua, hidup manusia tidak bergantung pada harta yang dimilikinya. Manusia boleh saja memiliki harta sebanyak apapun, tetapi harus tetap disadari bahwa kehidupannya itu tidak bergantung pada harta dan kekayaan yang dimiliki. Hidup manusia itu milik Allah. Karenanya manusia hanya bergantung pada Allah saja. Sebanyak apapun harta dan kekayaan yang dimiliki, tidak akan bisa menambah usia seseorang, barang sedetik apapun. Panjang pendek usia seseorang bukan ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dimilikinya. Usia manusia ada di tangan Tuhan. Tuhanlah sang penentu kehidupan manusia di dunia ini. Jadi jangan kita berpikir sebagai jemaat Tuhan untuk menyombongkan diri dengan apa yang telah kita miliki. Apalagi kalau kita menggunakan harta yang kita miliki di dunia ini untuk merendahkan dan menyakiti orang lain. Yang ketiga, harta bukan untuk dinikmati sendiri. Yang sering menjadi persoalan bagi orang yang berharta banyak adalah ketika dia tidak mau berbagi. Seperti perumpamaan orang kaya yang bodoh ini dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Dikisahkan oleh Tuhan Yesus betapa orang kaya ini bangga pada hartanya, bangga pada kekayaannya. Lalu dalam ayat yang ke-19 Tuhan Yesus menjelaskan di situ betapa orang kaya ini ingin memanjakan raganya dan juga jiwanya dengan kekayaan, dengan warisan yang dimilikinya. Tak sedikit pun terbesit dalam pikirannya bahwa dia juga bisa berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Terlebih lagi berbagi warisan dengan saudaranya kandung. Pasti
dia tidak akan mau. Pokoknya yang ada dalam pikiran orang kaya ini, semua kekayaan adalah untuk memanjakan dirinya dan untuk segala keinginannya. Itu yang sudah ada dalam pikiran orang kaya yang bodoh ini. Dia merasa layak menikmatinya dan sama sekali tidak berpikir kalau ada orang lain di sekitarnya yang berkekurangan, yang membutuhkan pertolongan dari dia. Dia berpikir bahwa banyaknya harta akan memberikan kebahagiaan baginya. Ukuran kebahagiaan, ukuran kesenangan adalah harta yang dia miliki. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi perhatian sekaligus kewaspadaan bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Agar jangan terjadi dalam diri kita sikap seperti ini. Seperti orang kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang hanya berpikir dengan dirinya sendiri dan dia mengukur kebahagiaan, kesenangan dengan harta dan kekayaannya. Yang keempat, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kaya di hadapan Allah itu lebih berarti daripada kaya di dunia. Sekali lagi, kaya di hadapan Allah itu lebih berarti daripada kaya di dunia. Bagaimanakah kaya di hadapan Allah itu? Menurut Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, orang kaya yang bodoh itu memang kaya di dunia, tetapi miskin di hadapan Allah. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang mau berbagi dengan sesamanya. Meskipun dia tidak kaya, meskipun dia tidak banyak harta, meskipun dia hidup pas-pasan, namun peduli dengan kesengsaraan sesamanya. Dan jika punya banyak harta, maka itu tidak untuk dinikmati sendiri. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang mengakui bahwa kekayaan yang dimiliki itu berasal dari Tuhan. Maka dia pun siap menggunakannya seperti yang Tuhan kehendaki. Kekayaannya juga untuk mengabdi kepada Tuhan. Sebagai wujud ucapan syukurnya atas berkat kekayaan yang ia telah terima kepada Tuhan. Dengan demikian orang kaya yang seperti itu akan tetap rendah hati, jauh dari kesombongan dan ketamakan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketamakan memang membahayakan. Orang yang tamak memang bukan orang yang berhikmat. Jika terjadi seperti ini dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh ini, bukankah akhirnya orang tersebut akan berpendapat bahwa hidupnya menjadi sia-sia? Untuk siapakah kekayaan yang sudah ditimbunnya itu? Menurut sang pengkhotbah, dalam pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 23. Orang yang seperti inilah yang disebut hidupnya sia-sia. Karena meskipun dia kaya, tetapi kekayaannya hanya untuk dirinya sendiri. Dan ketika dia mati, maka dia tidak bisa menikmatinya lagi. Rasul Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 5, ketamakan termasuk dalam kehidupan lama. Orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentunya telah hidup baru. Yang berarti tidak tamak atau serakah. Melainkan rela berbagi dengan orang lain dan sesama. Orang yang telah hidup baru di hadapan Kristus tentunya mampu melihat harta yang dimilikinya itu sebagai berkat Tuhan. Oleh karenanya dia juga akan rela berbagi sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dengan demikian maka kekayaan yang dimiliki tidak untuk dinikmati sendiri. Ini tidak akan sia-sia. Karena ada pihak lain yang juga merasakan manfaat dari kekayaan yang dimilikinya.
Inilah yang disebut sebagai orang yang kaya di hadapan Allah. Yakni rela berbagi dengan sesama. Karena merasa Allah telah terlebih dahulu berbagi dengan dirinya. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari ketamakan? Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Cara supaya kita terhindar dari ketamakan, yaitu dengan tidak menggantungkan diri pada harta dan rela berbagi dengan sesama. Serta tetap mengandalkan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, tetap berkeyakinan bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup. Dan berusaha agar harta yang kita miliki bermanfaat untuk orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekayaan seharusnya tidak untuk dinikmati sendiri. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita waspada terhadap ketamakan. Karena ketamakan ini bisa menghancurkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai ayat hafalan untuk kita terambil dari Amsal pasal 22 ayat 22 demikian. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sekali lagi, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memateraikan dan menanamkan dalam hati kami masing-masing, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan berkati urapi kami Tuhan, sehingga kami senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.